Ya, technopreneurship. Ya, ini tentang implementasi bagaimana kita berwirausaha dengan berbasiskan teknologi. Karena era sekarang, ya era yang semuanya sudah komputerisasi, sudah digitalisasi, sudah sistem informasi ya. Sehingga kalau kita masih menjalankan secara manual ya eman-eman kita menyanyiakan teknologi yang sudah ada ini kita kembangkan. Termasuk selama ini kita belajar tentang bagaimana e-commerce itu dijalankan, maka sebenarnya tidak hanya sekedar bagaimana kita menjalankan bisnis, tapi bagaimana bisnis itu bisa berkembang, bisa terus ya banyak bisa diperluas baik dari sisi keuntungannya ya, dari sisi pasarnya, dari sisi jaringannya, dan dari semua sisi lah, dari semua termasuk investasi jaringan dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi komputerisasi. Sehingga entrepreneurship yang berbasis pada teknologi. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk memperluas. Kalau kemarin kita masih terpaku ya, bahwa misalkan kalau kita lulusan teknik kimia masih terpaku pada pembuatan misalkan sampo saja, pembuatan sabun saja, atau pembuatan misalkan obat saja, misalkan, maka bagaimana kita mengembangkannya. Nah, dengan adanya teknologi ini maka kita bisa manfaatkan untuk memperkaya varian dari produk. Dari apa? Dari informasi yang bisa kita peroleh lewat teknologi. Sehingga ketika kita akan kehilangan atau terhentinya ide kreatif kita, maka kita bisa membuat varian yang lebih luas lagi, sehingga konsumen itu akan semakin suka, semakin tahu, dan semakin berminat ya, terhadap produk-produk yang kita tawarkan kepada mereka. Technopreneurship, implementasi strategi bisnis berbasis teknologi. Nah, sekarang itu banyak sekali startup, perusahaan-perusahaan ya, wirausaha kecil yang awalnya dulu, tapi kemudian berkembang dengan seiringnya penggunaan teknologi informasi. Banyak ya, misalkan kalau kita lihat tren kalau kita browsing di internet itu, maka kita akan temukan banyak sekali varian-varian dari usaha-usaha yang dikembangkan sebenarnya belum lama tapi sudah booming. Misalkan lah berapa yang kita ketahui sangat Gojek. Kalau dulu kan nggak ada, tapi inovasi ketika ada teknologi informasi, maka kemudian ada yang baru. Kalau tidak hanya mangkal di perapatan atau di perempatan nunggu bis lewat kemudian penumpang kita angkut, tapi dengan ada teknologi maka bisa dikembangkan ya, sehingga ojek itu bisa online. Dan sekarang tidak hanya Gojek, GoFood dan lain sebagainya, makanan dan sebagainya sudah semuanya online. Ini termasuk sesuatu yang inovasi dengan teknologi. Tokopedia, toko yang dulu biasanya ya di pasar atau di pinggir jalan, maka sekarang sudah online. Walaupun kadang-kadang nggak ada toko aslinya, tapi dia bisa menyediakan secara online. OVO, Traveloka, Bukalapak, online, termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintahan ya, pembayaran pajak dan sebagainya, itu juga sekarang sudah lebih efisien dan efektif dengan kegiatan, dengan dikemasnya menjadi dalam bentuk sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, ini kalau kita melihat beberapa tren, ini kan luar biasa. Artinya omset yang mereka kelola itu banyak sekali. Contohnya misalnya ya, Gojek nih. Gojek itu omsetnya, valuasi nilainya itu 140 triliun, kan luar biasa. Besar. Tokopedia itu 98 triliun. Gitu. Karena apa ya? Karena dengan adanya teknologi informasi itu jaringannya menjadi semakin kuat. Pemasarannya menjadi semakin tidak terbatas ruang dan waktu dan lain sebagainya. OVO, Traveloka dan sebagainya menjadi tren-tren ya. Sebenarnya bisnis ini belum lama, artinya belum bertahun-tahun lah, baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 12 tahun yang lalu, 10 sampai 12 tahun yang lalu itu, tapi kemudian omsetnya sudah
luar biasa. Ya. Bukalapak, kemudian apa namanya, Shopee dan lain sebagainya. Ya. Itu adalah bisnis-bisnis yang baru saja dimulai, baru saja berdiri, tapi kemudian dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya memiliki omset yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dan kita juga bisa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Termasuk kemarin kita belajar tentang bagaimana cara berbisnis dengan membuat toko online atau website, atau yang kita dalami lah sekarang e-commerce, elektronik komersial. Nah, banyaklah, nanti Anda bisa searching sendiri untuk menambah semangat bahwa berwirausaha itu sesuatu yang mungkin mengasihkan, ya mengasihkan dan menjanjikan. Bahkan kalau dalam Islam itu ada 10 pintu rezeki, yang 9 itu ada di niaga. Karena kalau pengen cepat kaya itu dagang, ya, berniaga. Jadi kalau kemarin ada pesannya Pak Yusuf Hamka, pemilik jalan tol itu, disampaikan pesan, jangan mau jadi pegawai, tapi jadilah pemilik pegawai. Gitu. Ya, tapi ya sesuai dengan passionnya masing-masing, ya, bakatnya masing-masing, ya. Ya, sesuaikan dengan passion atau bakatnya masing-masing. Nah, kebetulan kalau saya, passion saya itu ngajar, passion saya itu dosen, ya, sehingga saya senang ngajar gitu. Nah, mungkin kalau Anda belum menentukan satu arah dan Anda pengen menekuni tentang dunia dagang e-commerce, ya, ini salah satu solusi yang bisa dipakai dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya, walaupun Anda buat sampo, tapi misalkan baru bisa sampo, tapi variannya bisa diperbanyak dan dengan manfaat yang banyak. Nah, kalau kemarin trennya mungkin hanya menghilangkan ketombe, ya mungkin apalagi tidak hanya ketombe, apa yang bisa dihilangkan penyakitnya gitu misalkan, pusingnya itu misalkan, atau yang jadi tadinya keriting bisa jadi lurus secara tiba-tiba kalau pakai sampo ini gitu, atau sebaliknya gitu. Yang tadinya lurus bisa langsung jadi keriting gitu, atau misalkan dan lain sebagainya lah, variannya bisa Anda kembangkan gitu. Nah, dengan makan browsing, kemudian cari riset dan lain sebagainya untuk mengembangkan varian produk yang Anda miliki. Pengaruh teknologi dalam dunia bisnis itu luar biasa, ya, luar biasa untuk saat ini. Globalisasi, gitu. Kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sewaktu-waktu toko kita sudah buka, maka 24 jam terbatas dan waktu itu bisa, ya, bisa buka dalam 24 jam tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Yang pesen juga dari berbagai daerah, dari berbagai wilayah, bahkan bisa luar negeri, ya, karena dengan memanfaatkan online. Komunikasi juga seperti itu, lebih efektif dan efisien. Kita tidak perlu datang ke sana, bisa kita sediakan media chat di situ, atau apa namanya, telekonferensi gitu, ya. Customer service-nya bisa langsung on time, real time. Efisiensi, kita memperkenalkan produk itu cukup dengan menggunakan media website, efisien. Dan semuanya transaksi sudah diotomatisasi lewat website. Efektivitas pekerjaan kita menjadi lebih ringan, jemputan budaya. Ya, tidak hanya di lingkup Jawa saja, tapi bisa keluar, kita bisa menyesuaikan. Misalkan mereka orang-orang luar negeri atau orang-orang di daerah Kalimantan, misalnya kalau kita di Jawa, ya, Kalimantan sukanya apa sih? Nah, kalau Irian apa sih? Oh, mereka sukanya yang rambutnya itu misalkan kriwul gitu misalkan, ya, buat sampo yang khusus mereka walaupun kriwul tapi tetap bisa bersih gitu. Ketombenya bisa hilang, tidak hanya digunakan untuk sarang kutu misalnya, banyak, ya. Atau mereka yang di daerah-daerah yang kulitnya hitam, ya, atau kulitnya putih, pengen berubah kulit misalnya, pakai sabun apa atau produk apa, sabun Anda yang bisa buat untuk memutihkan mereka nih. Misalkan, ya. Nah, ini karena dalam dunia bisnis itu kita sering dibuat untuk menciptakan ide, walaupun ide itu ide gila itu maksudnya, ya, sebelumnya tidak terfikirkan, sebelumnya itu tidak diketahui gitu, tapi asal muncul saja itu, ya, karena awalnya itu dari ide.
Gitu. Karena sesuatu yang sekarang itu sebenarnya yang dulu itu tidak masuk akal menurut mereka. Menurut orang zaman dulu itu tidak masuk akal, tapi sekarang terjadi. Contohnya apa? Besi terbang. Orang tidak bayangkan dulu ada besi terbang. Tapi kalau sekarang kan terjadi. Adanya pesawat. Ya. Kemudian orang dulu tidak bayangkan bagaimana bisa komunikasi orang. Kalau mungkin zaman dulu telepati gitu. Tapi sekarang kita bisa ngomong ini langsung kan contohnya seperti ini ya. Kita tidak ketemu secara fisik tapi bisa ngomong langsung. Nah ini kalau orang dulu kan mungkin bayangkannya itu sakti. Sakti. Kemudian bawa uang tanpa pakai fisik yang ada uang digital sekarang banyak sekali. Banyak sekali dan sebenarnya yang sebenarnya dulu tidak terbayangkan tapi sekarang nyata. Microsoft itu Bill Gates itu juga dulu bercita-citanya itu setiap rumah itu punya PC gitu. Ya sekarang kesampaian kita punya PC dan Windows. Awalnya dari sesuatu yang mungkin dia dikatakan tidak mungkin atau mustahil, tapi terjadi. Ya, tidak apa-apa, ide gila tidak apa-apa. Kalau dulu guru saya menyampaikan buat ide gila, kita dulu di industri. Karena saya lulusan kimia juga ya. Nah, STM saya kimia gitu, sehingga banyak saya tahu tentang kimia. Bahkan mungkin lebih lama saya karena saya 4 tahun, 4 tahun. Gitu. Itu ide gila, disuruh untuk menciptakan ide-ide yang gila. Biarkan dibebaskan saja, jangan sampai dikekang imajinasi atau ide-ide kreatif yang muncul. Ketika kita menggunakan teknologi, mau kapan, di mana, lewat apa, improvisasi sih, kemudian varian dan lain sebagainya, desainnya dia lebih fleksibel. Kita menggunakan teknologi sekarang misalnya paling gampang lah dengan adanya internet ini, maka kita bisa menciptakan nilai, kita bisa riset pasar. Yogyakarta ini yang paling digemari itu sampo jenis apa loh. Kemudian kalau sirup yang seperti apa atau kalau makanan yang kayak apa tuh. Misalkan trennya itu kalau Jogja itu yang manis-manis itu. Jadi makanan yang kalau kita tawarkan ke orang Jogja itu yang manis. Kalau Jawa Timur itu yang sukanya yang pedas itu misalnya. Dan lain sebagainya itu riset pasar. Nah, yang saya ketahui misalkan salah satu adalah rokok gitu. Kita pernah kunjungan ke Jarum ya, Jarum. Di sana ada riset development gitu. Ada rokok-rokok itu yang tidak dipasarkan di daerah tertentu. Misalkan Sumatera itu pangsa pasarnya itu produknya ini. Kalau Jogja itu ini. Nah, itu sudah segmentasi pasar. Dengan adanya internet, riset itu bisa berdasarkan nilai yang paling tepat itu apa. Karena sebenarnya kalau kita jual produk adalah mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Nah, dengan teknologi ini lebih mudah kita mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Penciptaan kekayaan jelas. Dengan adanya otomasi, maka semuanya itu bisa. Kita kayak punya mesin uang. Bahkan kalau di teknik industri dulu ya, di teknik industri itu kalau saya ngajar e-commerce itu saya langsung minta mereka itu membuat sebuah produk digital, produk digital kita sediakan webnya gitu, mereka kita minta untuk memasarkan dan itu nanti mereka dapat uangnya sendiri. Saya menilainya itu dari hasil uang yang mereka dapatkan. Misalkan mereka bisa menjual 10 produk, uang itu kembali ke mereka, karena masuk langsung ke mereka. Kita buat sistem kayak referral gitu. Maka yang bisa jual produk nilainya A. Yang 8 dan produk B plus gitu. 6 produk B dan seterusnya. Ini kalau di sisi dulu, tinggal langsung praktek gitu. Nah ini kita juga langsung praktek ini. Cuma kita sesuaikan karena Anda belum tidak belajar khusus tentang website, kita buatkan websitenya. Kita belajar bagaimana cara membuat website yang nanti bisa Anda gunakan untuk memasarkan produk-produk kimiawi Anda. Karena kemarin awal yang Anda sampaikan, yang Anda buat sabun, sampo gitu ya, putar itu dulu ya. Padahal kalau variannya bisa banyak sekali. Kemudian informasi jelas ya, penggerak ekonomi. Ini sangat banyak keuntungan ketika kita menggunakan teknologi. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Sebenarnya bagaimana teknologi itu berkembang?
Bagaimana teknologi berkembang itu sebenarnya berawal dari adanya gejala atau adanya indikator. Ini sekarang ini apa fenomenanya? Contohnya misalkan kalau dulu orang buat baju itu dengan jahit atau menenun. Maka fenomena ingin menutup tubuh dengan pakaian itu kemudian diwujudkanlah dalam bentuk bagaimana cara. Oh ini ada benang, ini ada jarum yang kemudian harus dirajut dan lain sebagainya. Muncullah teknologi tenun. Nah sampai ke sini ada mesin jahit, bahkan ada yang sudah elektronik. Ya. Obras juga seperti itu. Semuanya berawal dari gejala atau fenomena. Ya. Termasuk teknologi yang sekarang, transportasi, Gojek, Jogja Kita, dan sebagainya itu juga berawal dari fenomena bagaimana mempermudah orang itu untuk berpindah tempat. Bagaimana menyediakan makanan itu dari rumah, dan muncul GoFood dan lain sebagainya. Itu berawal dari fenomena. Nah, kalau Anda bisa membaca fenomena ini, maka Anda bisa menyesuaikan atau membuat sebuah teknologi baru yang terkait dengan kebutuhan dari masyarakat. Termasuk tadi misalkan, trennya Jogja ini apa sih misalkan? Kalau terkait dengan sampah atau sabun misalkan. Atau make up misalkan dan sebagainya. Banyak ya produk bahan kimia itu sangat banyak. Nah, dari situ kemudian muncul mencarikan menjadi sebuah pengetahuan atau ilmu, kemudian dipadukan dengan teknologi sehingga muncullah sebuah rekayasa. Rekayasa dalam arti teknologi engineering itu rekayasa, jangan salah. Rekayasa engineering itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya rekayasa, cuma rekayasa engineering itu rekayasa teknologi, bukan rekayasa politik. Ya, rekayasa kalau rekayasa dalam arti politik bisa manipulasi atau penipuan, tapi kalau engineering itu rekayasa, artinya ya inovasi yang disesuaikan dengan fenomena atau kebutuhan yang sedang dihadapi, teknologi yang sedang dibangun. Nah, komputer sendiri itu juga mengalami perkembangan. Komputer awalnya dulu itu kan digunakan untuk menghitung distribusi logistik, ya, distribusi logistik di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ini digunakan untuk kegiatan operasi militer, menghitung ketepatan sasaran, pengiriman material, logistik dan lain sebagainya itu kan begitu. Untuk memudah menghitung itu maka dibuatlah sebuah komputer. Nah, komputer zaman dulu itu sebesar rumah, sehingga orang bisa masuk ke komputer, masuk beneran. Kemudian mengalami perkembangan sehingga ditemukanlah oleh CKLB itu IC namanya, Integrated Circuit. Nah, Integrated Circuit ini yang kemudian merubah hardware yang tadinya besar itu menjadi kecil-kecil. Kalau dulu dioda itu ya besar-besar ya, dioda transistor itu besar, kabel itu banyak. Bahkan satu komputer itu bisa jutaan solder, sambungan solder di sana. Tapi dengan adanya IC, Integrated Circuit itu, maka yang besar itu, komponen yang besar, elektronik yang besar itu bisa diperkecil hanya menjadi sebuah chip kecil, sehingga komputer itu semakin kecil, semakin datar, semakin tipis sampai sekarang. Sekarang sudah muncul touchscreen ya, touchscreen berbasis sensor, berbasis layar dan lain sebagainya. Terus, termasuk dalam hal penggunaan dari teknologi komputer atau sering kita gunakan dalam komputer kan digunakan untuk pengolahan data ya, sehingga antara IT dan TI, information technology dan teknologi informasi itu biasanya saling berkaitan. Tapi beda ya, beda definisi. Kalau information system adalah membuat sebuah informasi dari data. Tapi kalau teknologi informasi itu teknologi yang digunakan untuk memproses informasi itu. Saya ulangi lagi. Kalau information system itu adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, kalau teknologi informasi itu teknologi yang digunakan untuk mengubahnya.
Contohnya apa? Contoh informasi sistem itu tentang, misalkan tentang pemasaran, data pemasaran atau informasi laporan pemasaran. Nah, alat yang digunakan untuk membuat laporan itu namanya komputer. Nah, ini komputernya adalah teknologi informasi. Semuanya itu saling berkaitan. Ya, kayak jasad dan ruh. Ya, kayak jasad dan ruh. Tahun 50-an ini komputer itu digunakan untuk TPS atau Transaction Processing System, atau digunakan untuk mengolah, menyajikan informasi dalam bentuk transaksi. Ya, lebih ke administratif. So. Tahun 60 sampai dan 70 digunakan untuk memanajemen. Sehingga muncullah sistem informasi manajemen atau manajemen informasi sistem, baik di keuangan, di sumber daya manusia, di pemasaran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tahun 70-an itu sudah mengarah kepada pengambilan keputusan, sehingga ada yang namanya DSS, Decision Support System. Ini kalau di teknik industri ada mata kelas sendiri, saya yang ajar, Decision Support System. Kemudian 80 sampai sekarang lebih ada Integrated Information System, ERP diantaranya ya. Sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh departemen dalam perusahaan, itu namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Sehingga ini menghubungkan dari berbagai macam, nah, arahnya sama-sama. Nah, karakteristik informasi yang baik dengan adanya teknologi itu, kita akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu, lengkap, relevan, terpercaya, terverifikasi, mudah dipahami, dan mudah diperoleh. Nah, itu manfaatnya. Sehingga kita menggunakan teknologi dalam kegiatan banyak hal, terutama khususnya untuk kegiatan bisnis atau kegiatan yang agak atau dagang. Kamus kita manfaatkan itu, manfaatkan agar ya tadi lebih efektif dan efisien. Secara profit itu lebih akan mudah diperoleh daripada kita menjalankan bisnisnya itu lebih secara manual. Nanti di belakang akan ada motivasi bisnis. Nah, ini kita contohkan beberapa orang yang sukses dengan menerapkan teknologi informasi. Nah, Forbes itu sebuah majalah bisnis itu pernah mencatat, di antaranya salah satu pemuda yang menjadi orang terkaya itu adalah Mark. Ya, kekayaannya itu 40 triliun rupiah. Yang bayangkan enggak 40 triliun kayak apa? 1 juta itu kan 1000-nya ditata sampai 1000. Kalau 1 miliar itu 1000 juta. Kalau 1 triliun itu 1000 miliar. Berarti kalau 40 triliun miliar berarti 40.000 miliar. Uang semuanya ya. Dengan itu membuat namanya Facebook. Itu idenya hanya sederhana, bagaimana mengumpulkan teman-teman itu atau orang-orang itu dalam satu komunitas, satu portal. Idenya hanya sederhana. Google itu juga sederhana. Google itu kan awalnya ya dulu untuk memudahkan mencari katalog saja. Jadi dia kayak mesin katalog saja. Jadi ada data-data, kemudian untuk mempermudah mencari data-data itu maka dibuatlah search engine, alat pencari, mesin pencari Google. Awalnya sederhana. Idenya itu sederhana, tapi kemudian ditekuni, dikembangkan, maka menjadi omset yang luar biasa. Ini William Gates, ya, pemilik Microsoft itu, ya omsetnya 590 triliun. Wah. Ya 590.000 miliar. Berarti 590.000 juta. Nah, banyaklah. Anda bayangkan sendiri. Bill Gates ya, Bill Gates menempuh kuliah di Harvard ya, ini sedikit cerita. Di tahun 75 di sana ya kemudian Paul Allen sewaktu sekolah. Kemudian bersama Paul Allen, Bill Gates meneruskan mengembangkan talenta di bidang pemrograman komputer. Nah, sehingga penting nih untuk menekuni, kalau pindah-pindah profesi ya kapan akan bisa profesional. Sebenarnya Bill Gates ini adalah seorang yang drop out. Drop out itu kuliah tidak lulus. Penting kan Anda masih sudah hampir lulus ya. Kemudian dia tekuni dunia programan, akhirnya dia berkeinginan untuk setiap orang itu punya Windows. Ya, ternyata kesampean.
sekarang. Nah, sedikit cerita tentang kekayaan Bill Gates. Ini Bill Gates itu, ini ada yang aneh-aneh. Pendapatannya itu 300 US dollar setiap detiknya, atau sekitar 1 detik itu dia kira-kira menghasilkan 2,5 juta 1 detik. Nah, dengan banyaknya pengguna Windows itu, maka kalau dia itu seolah pengen beli Avanza gitu aja, ya dia cukup nunggu aja kira-kira 80 detik itu udah dapat mobil itu. Nah, ini berawal dari bagaimana dia menekuni profesi yang dia senangi, pemrograman komputer. Tapi dia juga konsisten itu ya memang hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk menekuni ini. Kurang lebih dia itu kalau dalam 1 hari tidurnya itu hanya berapa jam saja, kadang enggak tidur. Tidurnya hanya sebentar. Tapi kalau kita tidak tidur saja ya kapan akan profesional. Larry Page ya, Google, Larry Page dan Sergey Brin ini Google nih ya. Kekayaannya 175 triliun rupiah. Ini moto dia, ya awalnya tadi ada cerita, sebenarnya Google itu adalah mesin mencari katalog. Jadi kalau kita ke perpus, bagaimana kita bisa mendapatkan buku yang kita cari, maka balas mesin awalnya itu. Melakukan hal-hal yang terbaik bagi pengguna. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat itulah. Kalau semakin orang itu membutuhkan kita, keberadaan kita, maka pundi-pundi itu akan datang. Karena kalau Renal Kasali itu sering menyampaikan itu kalau Anda pengen cepat kaya itu maka cepat-cepatlah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang. Ya. Kalau dalam Islam ya khairun nas afahun nas. Yang menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat? Nah, nanti imbal baliknya itu biasanya ya di antaranya, jadi imbal balik. Jadi bukan uang yang jadi tujuan, tapi bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang. Google mendapatkan 29 miliar US dollar itu hanya berkat kita yang dengan layanan mereka. Tapi keuntungannya apa namanya? Inti utangnya di Google itu ada di mesin mencarinya. Nah, Google menawarkan banyak layanan, email dan sebagainya ya, tapi 90% dari pendapatnya berasal dari mesin pencari, yaitu Google Search Engine. Nah, setiap user menggunakan Google Search membuat pendapatan sekitar 1 US dollar setiap user ya, padahal yang menggunakan Google berapa juta orang. Bayangkan jika Anda mendapatkan hanya 0,01 dari penghasilan Google, maka sekitar 23.000 US dollar per bulan. Luar biasa ya. Ini karena berjamaah, karena komunitas, karena banyak. Ya kalau kita itu, ya ini kayak orang jualan produk gitu loh. Sama-sama jualan roti. Modal awalnya itu 8.000. Ada yang jual mungkin 8.500. Ada yang jual 10.000. Ada yang saya biar cepat untungnya saya jual 15.000. Iya. Mungkin untungnya banyak tapi tidak banyak yang beli. Tapi kalau ambil untungnya sedikit 8.500 itu 500 perak 500 rupiah itu, tapi yang belinya ribuan itu jadi banyak keuntungannya. Nah ini Mark tadi yang saya sampaikan, Facebook dia kaya dari Facebook dan sebenarnya dia itu drop out dengan menekuni hobi yang dia tekuni. Nah, teruskan ya, ini beberapa orang yang tercatat menjadi orang-orang yang kaya lewat teknologi informasi. Sampai ada banyak lagi yang kaya lewat situs mereka seperti Twitter, Wikipedia, WordPress, Flickr, PayPal, Skype.com dan Kaskus, kapanlagi.com dan lain sebagainya. Banyak. Software Anda bisa membuat. Nah, kalau belum punya sekarang belum punya ya paling tidak punya ide dulu. Punya niatan dulu. Niat untuk bermanfaat itu dulu ya. Niat untuk bermanfaat. Uang nanti mengikuti. Model bisnis berbasis teknologi. Dengan IT kita bisa menciptakan peluang.
Di sana ada banyak peluang. Kita bisa ditutup pasar dan sebagainya untuk mengetahui keinginan dari konsumen. Dengan teknologi kita juga bisa membuat sebuah metode. Tampilannya bisa kita kembangkan, kepuasan konsumen bisa kita peroleh, kita ketahui. Bisnis bisa kita jalankan secara otomasi ya. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah jaringan. Banyak manfaat ketika kita menggunakan teknologi itu dalam bisnis kita. Metode ini misalnya tadi yang saya sampaikan, misalkan kalau kemarin kita buatnya sampo atau sabun itu prosesnya kayak ini. Dengan adanya hati ini kita bisa browsing untuk menemukan teknologi yang lebih sederhana. Kebetulan tesis saya itu tentang pupuk organik. Ya, kebetulan tentang pupuk organik, bagaimana membuat pupuk organik itu dari limbah, tetes tebu dan kotoran sapi itu. Kita hitung formulasinya ketemu sehingga pupuk organik itu yang bisa terstandar secara SNI itu komposisinya seperti ini. Saya dihubungi beberapa perusahaan itu untuk mendampingi pembuatan pupuk organik. Nah, karena mereka ya, tertarik ya dari jurnal atau artikel yang saya publik. Nah, dari sini banyak teknologi itu bisa memperkaya metode atau proses yang selama ini kita lakukan, kita jalankan. Mungkin yang kita pelajari di kamus itu sudah ketinggalan 10-20 tahun yang lalu, tapi dengan adanya IT bisa kita kembangkan. Oh, yang terbaru berarti ini. Sehingga TA itu sebaiknya referensinya itu 5 tahun terakhir, sehingga kebaruannya itu tinggi. Ya, yang kadang-kadang mahasiswa itu kalau udah skripsi itu referensinya ya 2005, 2009 udah ketinggalan. Cari jurnal yang kira-kira 5 tahun terbaru itu sehingga teknologi yang dikembangkan itu bisa up to date. Ya, 5 fokus permintaan dalam teknologi computer information, smart franchise, smart relation, life science dan lain-lain. Nah, ini mungkin ya, kalau yang terkait dengan teknologi kimia ya di life science-nya ini. Ya kurang ya. Ada kurang 5 modul, 5 minat, fokus peminatan ketika berwirausaha. Salah satunya adalah life science. Iptek untuk kehidupan. Terus ya, saya teruskan. Jadi gambaran pemanfaatan teknologi informasi Indonesia. Artinya peluang kita itu akan luas. Pengguna internet itu 132 juta, itu pangsa pasar semua. Pangsa pasar. Target sasaran nah itu. Target. Pengguna seluler 371 juta, target sasaran. Dan lain sebagainya. Intinya banyak pasar ya. Pangsa pasarnya terbuka luas kalau kita menggunakan teknologi. WA kurang lebih tahun 2017 datanya itu WA itu 35 juta penggunanya. Wow. YouTube 35 juta. Ya, dan seterusnya. Facebook 22 juta. Pangsa pasar. Luar biasa. Manfaat eman ya. Man kalau tidak dimanfaatkan. Nah, ini tadi startup yang sukses, masih baru tapi sudah sukses gitu. Karena manfaatan teknologi. Di antaranya adalah ada Gojek, Bukalapak, Traveloka dan sebagainya. Nah, ini di antaranya bidang teknologi dalam bidang teknologi informasi ada Facebook, Telkom, Amazon itu sukses. Kalau life science itu terkait dengan bioteknologi, nutrisi makanan, minuman herbal, peralatan medis, ini bidang kajian Anda nih. Yang di teknik kimia bisa banyak ya, variannya bisa banyak dikembangkan. Melengkapi keterampilan teknologi dan bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan produk baru dan mengkomersialisasikan. Ya, dengan ini kan kita jadi terbuka. Ternyata yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita buat produk, yang bisa kita kembangkan dengan ilmu kimia itu banyak. Herbal shop. Perkembangan teknologi, kemajuan teknologi mempengaruhi ilmu pengetahuan, mengubah pola pikir manusia dan struktur sosial secara keseluruhan dan sebagainya. Sehingga kita seharusnya memang beradaptasi dengan teknologi yang ada yang dikembangkan oleh sekarang. Terus ya,
ketika kita menjadi seorang wirausaha berbasis teknologi, maka selain skill, ya, selain skill dan pengetahuan, maka kita butuh juga spirit, motivasi. Kenapa kita itu pengen berwirausaha? Nanti akan kita sampaikan di belakang. Yang diatur sama yang industri, yaitu ada 6M, man, material, mesin, method, market, dan market. Tentang teknik operasi menggabungkan antara skill, knowledge, attitude, spirit, dan mindset. Anda bisa punya skill membuat sebuah sabun atau sampo. Knowledge Anda bisa Anda kembangkan lewat IT. Bagaimana membuat varian-varian. Kemudian attitude, bagaimana Anda bisa memuaskan pelanggan. Spirit, biar Anda tetap semangat untuk berkembang terus. Mindsetnya untuk bisa terus berinovasi. Proses bisnis biasanya digambarkan jadi seperti ini. Ada memiliki ide, ada fasilitas, sekarang teknologi ya, fasilitas teknologi, website, e-commerce yang sudah kita pelajari, ada kemudian wujud barang, lemparkan ke pasar, jadi uang, dan itulah keuntungan toko. Uang Anda didapat dari situ. Nah, ini Anda sudah sampai kepada barang jasa. Kemarin sudah belajar fasilitas, e-commerce, barangnya tinggal kita wujudkan, nanti online kan. Kemungkinan minggu depan saya akan ajari Anda bagaimana cara mengonline-kannya, biar nanti Anda sudah masuk ke pasar. Ya, sudah online gitu ya. Ya, sehingga ya, ini bukan sesuatu yang main-main. Ya, yang depan kita belajar bagaimana cara mengonline-kannya. Biar produk yang sudah Anda buat itu bisa dikenal oleh warganet. Tadi keuangan luar biasa. Sekian juta orang yang menggunakan internet. Nah, tentu saja dalam bisnis itu juga ada risikonya, tapi risiko itu bukan menghambat. Ini lebih spirit tentang bicara tentang spirit, mindset, dan tujuan tadi ya, motivasi ya. Risiko diambil sebagai konsekuensi ketika sesuatu itu kita pilih. Nah, hukum alam itu semakin tinggi hasil, biasanya resikonya juga akan semakin besar resiko yang dihadapi. Ya, itu pilihan ya. Tapi tidak perlu panik ya. Identifikasi resiko, manajemen resiko lah itu ya. Identifikasi resiko, tentukan sebuah sering frekuensinya itu muncul dan dampak yang diakibatkan oleh resiko itu. Artinya ya biasa aja. Biasa aja. Ya, tidak usah panik. Biasa aja. Keuntungan kalau kita berwirausaha, ya bagi Anda ini, peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, karena kita mengelolanya kan sendiri, tidak diatur orang. Kita kelola sendiri. Kita pengen apa? Pengen kemana? Pengen seberapa besar? Itu kan kita tentukan sendiri. Sehingga lebih sesuai dengan passion. Peluang untuk mendemonstrasikan potensi. Ya, kalau kita punya keahlian, punya bakat, lebih bisa kita tampilkan. Kita lebih menjadi diri kita sendiri. Peluang untuk mulai manfaat dan keuntungan secara maksimal. Ya, kita tentukan sendiri. Peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha yang bermanfaat pada banyak orang dengan passion dan keilmuan yang kita miliki. Nah, di dalam berbisnis tentu saja kita juga tidak lepas dari yang adanya pertimbangan analisis biaya. Ya. Walaupun kecil ya, kan ya kalau modal ekonomis seminimal mungkin. Jadi besok itu saya akan carikan yang gratisan, misalnya hostingnya gratisan, domainnya gratisan. Tapi kalau pengen profesional yang bayar. Nah, kalau udah bayar nanti kita analisis biaya. Ya, jadi diperhitungkan secara ekonomi, produknya berapa ini kita buat, modalnya berapa, untuk pasarannya berapa, dan lain sebagainya. Tapi kita usahakan yang modalnya itu seminimal mungkin. Termasuk misalkan domain hosting kita carikan yang gratisan untuk awalan dulu. Ingat poin dengan biaya yang harus dirawat oleh perusahaan. Intinya kapan modal itu akan kembali. Ya, bahwa ini diantaranya yang perlu dilakukan untuk menganalisis biaya, ya, analisis biaya terhadap usaha yang kita jalankan. Kemudian strategi pemasaran, ya.
Bagaimana kita melakukan segmentasi pasar? Kalau kita punya produk itu mau kita kemanakan? Sasarannya siapa nih? Oh, ini untuk orang tua dari sisi umur misalkan. Sampo untuk anak kan beda untuk sampo untuk orang dewasa atau untuk orang tua. Misalkan sabun kan juga ada sabun untuk bayi dan sabun untuk orang tua kan gitu. Dan lain targeting, positioning, kemudian branding ya perusahaan. Perusahaan bagi pasar menjadi segmen yang kecil. Kita juga bisa. Kita juga seperti itu. Produk kita untuk siapa sih? Untuk umur berapa? Untuk kalangan siapa? Dan sebagainya. Itu namanya strategi pemasaran. Nah, kemudian perusahaan merancang namanya marketing mix agar respon itu bisa maksimal. Apa yang di bauran pasar itu ya produk, harga, tempat, dan promosi. Ini saya singkat-singkat ya, singkat padahal kalau ini dipelajari bisa satu semester sendiri, bab sendiri, tapi saya ringkaskan. Ini tadi saya katakan ini spesial nih. Ini gabungan dari berbagai macam referensi, materi-materi. Dan nanti bisa Anda browsing di internet. Nah, perencanaan planning bisnis ya. Kalau kita punya rencana bisnis, sudah menetapkan hati untuk berwirausaha di e-commerce, technopreneurship, maka rencana bisnis yang baik itu ya singkat dan padat. Artinya kita punya gambarannya itu lebih mudah, terorganisir, terencana, ya. Hindari melebih-lebihkan, jangan takut dengan bayangan. Kemudian ya analisis resiko, tapi jangan takut sampai resiko. Kita punya tim yang terpercaya. Nah, kalau saya dulu di nasihati itu tingkat kita itu manajemen. Ya. Kalau semuanya kita laksanakan sendiri ya bisa, cuma lambat. Jadi kita memanfaatkan orang-orang yang ahli dalam bidang itu akan lebih cepat menghasilkan. Fokus kita mau segmen kemana, target pasarnya siapa, realistis, terjadwal, terukur, dan spesifik. Nah, ini saya ambilkan sebuah makalah ya, paper motivasi bisnis dari Bapak Dung dalam bukunya Financial Revolution. Kenapa banyak orang tidak kaya? Ya, menurut Marshall, ini untuk bahwa Anda itu bisa kaya. Menurut Marshall dalam bukunya Passion, Profit, and Power bahwa satu orang itu menguasai 50% uang. Hanya 1% orang yang 1% orang menguasai 5%. Dan hanya 5% orang yang menguasai 90% uang yang beredar di dunianya, sedikit sekali. Tapi ya, sungguh menyedihkan apabila kita menjadi bagian dari 90% yang memperebutkan 10% dari uang beredar. Lantas apa yang membedakan antara orang yang termasuk 90% dan 5% itu? Nah, kalau kita pengen yang 5% tadi, ya, 5% orang yang menguasai 90% uang berada di dunia, ya, maka ini nih, uang ini akan digunakan untuk apa? Ini kalau orang yang 95%, orang umum. Tapi kalau orang-orang kaya yang 5% tadi menguasai 90% keuangan tadi, maka cara berpikirnya adalah apa yang harus saya dilakukan agar uang ini menjadi semakin banyak. Kalau kita punya uang, kalau kita mindset kita itu masih mindsetnya orang yang tidak kaya, maka pemikiran kita adalah uang ini mau tak belikan apa nih? Tapi kalau kita termasuk orang yang kaya, maka uang ini mau bagaimana uang ini akan menjadi lebih banyak. Mau digunakan untuk apa, usaha apa, investasi apa, misalkan bisa apa. Nah, itu dari mindset. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar. Kalau kita punya uang, misalnya bagaimana uang ini akan menjadi barokah, gitu, misalnya. Lebih manfaat. Nah, sehingga kalau Anda nanti punya modal, kalau Anda sudah usaha ya, punya profit, bagaimana profit itu digunakan untuk mengembangkan usaha. Dan bagaimana untuk akan digunakan untuk apa.
akan dibelikan apa. Semua orang bisa menjadi kaya. Siklusnya adalah berawal dari keyakinan. Yakin dulu. Nah, kalau enggak yakin lah bagaimana akan bergerak ya. Sehingga awalnya berawal dari hati. Berawal dari keyakinan kita. Keyakinan adalah sesuatu yang kita yakini dan hidup dalam batin kita. Secara sadar ataupun tidak menentukan hidup dan tidaknya. Ya, orang harus yakin dulu. Yakin. Ya, kalau ragu-ragu, kalau was-was, bimbang, ya kalau kita melangkah, yakin. Nah, kata guru saya itu, yakin itu membawa energi yang luar biasa, baik untuk diri kita ataupun orang lain. Bukan mendahului takdir, tapi kita mensyukuri ya, bahwa kita punya kekuatan di belakang kita punya Tuhan yang kalau Allah Tuhan itu mengendaki, maka tidak ada yang kita. Sesuatu yang kita yakini punya kekuatan besar untuk mengubah kita, sehingga kita perlu selektif melihat hal yang mendukung kita dalam keyakinan. Karena keyakinan itu menjadi sebuah tindakan, ya, dan memiliki potensi, kemudian membuahkan sebuah hasil. Apabila kita yakin bisa mencapai hasil sasaran, maka tindakan kita semakin banyak dan sungguh-sungguh, sehingga potensi yang digunakan semakin besar dan hasilnya pun semakin besar. Satu-satunya yang menghalangi kita adalah keyakinan yang salah serta sikap negatif. Sehingga harus positif. Dilihat sisi positifnya, kemudian semakin membuat kita itu menjadi semangat, semakin tambah yakin. Nah, dalam bukunya kemudian semuanya itu membuat sebuah tips bagaimana agar uang itu mengejar. Kalau kita mencari uang, bagaimana uang itu yang cari kita. Satu, membuat nilai tambah. Jadi bagaimana produk yang kita hasilkan itu memiliki nilai tambah. Memiliki nilai yang dibutuhkan oleh konsumen. Tadi kalau sampo tadi, apa bedanya sampo kita dengan sampo yang lain? Gitu. Nah, kalau yang lain sama-sama bisa menghilangkan ketombe, apa nilai selain itu? Selain menghilangkan ketombe, meluruskan rambut lah, dan lain sebagainya ya. Harus dikomunikasikan, harus disampaikan. Makanya kita belajar teknologi informasi. Kita punya website, kita e-commerce, belajar teknologi website untuk memasarkan produk kita. Kita kenal internet, harus tahu, mereka harus tahu. Nah, tadi kita sampaikan bahwa kita punya peluang luar biasa dengan jutaan orang yang menggunakan internet. Kepada orang yang tepat, strategi pemasaran tadi, segmentasi pasar. Ini untuk siapa nih produk saya nih? Sampo saya untuk siapa nih? Untuk orang tua, itu misalkan, berapa nih? Orang tua berapa juta orang? Untuk bayi berapa juta orang? Dengan jumlah yang banyak. Dengan saya teknologi ini kita bisa, oh ini, kita segmentasinya ke Indonesia nih. Atau kalau pengen besar lagi, dunia, internasional. Tadi bahasa Inggris. Ya dulu dosen saya bilang kalau kita pengen menguasai sekarang itu, sukses itu menguasai tiga. Satu, tiga hal ya. Satu, teknologi komputer ya, terutama sekarang teknologi informasi yang kita pelajari itu, alhamdulillah. Yang kedua, bahasa Inggris untuk komunikasi. Bahasa Inggris karena kan global. Yang ketiga, ilmu komunikasi. Dengan cara yang tepat, ya. Nah, ini kita belajar e-commerce, belajar bagaimana cara berniaga dengan internet, kita sudah tepat. Nah, ini cara bagaimana agar uang mengejar. Kita memiliki mesin uang. Pengetahuan adalah kekuatan. Ubah keyakinan Anda menjadi bulat bahwa kaya serta banyak adalah baik. Dan kaya bisa menjadi orang yang bermanfaat, membantu banyak orang. Nah, tujuannya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kalau uang nanti datang sendiri. Nah, beliau berpesan, tulis tujuan Anda secara positif, spesifik, dan mantap. Temukan dan tulis kenapa Anda yakin bahwa Anda mau mencapai tujuan. Nah, bisnis apa tetap diterapkan fokus. Oh, sabun, sirup, herbal, dan sebagainya. Temukan dan tulis yang sampai kenapa Anda suka itu. Ikuti prinsip-prinsip. Tentukan jalur yang paling cocok. Pakai kamus, yang masuk akal, tadi sistematis, spesifik, realistis. Ambil tindakan. Nah, ya kalau nggak tindakan nggak masalah. Yang ke depan ini kan kita belajar mengurungkan itu tindakan
untuk memperkenalkan masyarakat bertanggung jawab dan belajar terus. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa memotivasi kita. Habibie Afsah ini dia cacat, untuk mengangkat tangan saya dia harus dibantu oleh dia cacat, dia harus bantu mana-mana harus bantu, ngangkat tangan juga harus dia bantu. Tapi si Habibie Afsah ini dia masih kecil ya, dia adalah seorang motivator, penulis buku di Amazon, pendiri rumah 1101.com, seorang trainer, mendapat dia ratusan ribu dolar. Kalau dia saja bisa, kenapa kita tidak? Seharusnya kita juga lebih bisa, karena kita lebih sempurna. Nah, terakhir, ini Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah menciptakan anak Adam dengan 8 sifat, 4 sifat untuk ahli surga, ya, sehingga kita sebagai menjadi ahli surga, wajah yang manis, lisan yang fasih, hati yang suci, dan tangan yang, dan 4 sifat untuk ahli neraka, yaitu mereka yang berwajah muram, ucapan keji, hati yang keras, dan tangan yang tidak mau mengampuni. Oke, saya kira itu yang kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat.